Kamu nggak usah jauh-jauh lagi ke Jawa Tengah karena ternyata di Babelan Bekasi kamu udah bisa sewa adat Jawa kayak Tasya gini. Sugeng rawuh di kandang ingkung Foodies. Lokasi warung yang satu ini itu emang adem banget Foodies di tengah hutan pohon jati. Seru banget ya buat keliling pakai baju adat kayak begini. Dan yang pasti nih cocok banget buat pecinta kuliner khas Nusantara. Kayak gorengan yang bisa dipilih di open kitchen gini nih Foodies, atau kopi hitam gratis yang bisa seduh sendiri. Nah, menu jagoan di sini ada ingkung ayam yang bisa banget buat ramean. Mantep deh ya. Ini ada ayam ingkung bakar, oseng, serai. Wede, lihat ya. Ini biasanya kalau ayam ingkung itu kan identiknya dengan satu ekor ayam utuh. Tapi spesial yang bakar oseng ini ya Foodies, dia udah dipotong-potong. Jadi ini bisa sharing. Teteh, mau takis lagi? Sikat bos, ya nggak? Sikat Foodies, nggak usah khawatir ya. Yups, ayam kampungnya sengaja dipotong kecil-kecil biar bumbu oseng serainya tuh ngeresep banget Foodies sampai ke dalam daging. Ini bisa buat sharing 3-4 orang ya. Dari aroma seruputannya ya Foodies ya. Ini bener-bener ada pedasnya, ada gurihnya, ada asinnya. Seger gitu loh. Kayak seger-seger kecombrang gitu nggak sih? Wah, ini best banget. Ada aroma khasnya juga, tapi pedasnya tuh pedas yang masih bisa dinikmatin gitu loh. Dan nggak bikin lidah kita tuh jadi panas atau ada aftertaste-nya gitu. Itu baru kuahnya doang Foodies. Kebayang nggak ayamnya? Bumbu serehnya emang gong sih karena ada campuran jeruk nipis yang bikin rasanya fresh pol-polan. Wih, nagih-nagih gimana gitu ya? Tolong ini enak banget. Tasya nggak tahu ini Tasya yang lapar apa gimana. Tapi ini rasanya tuh endulita berbanak gong gitu. Bener-bener enak dan bumbunya tuh rempahnya tuh bener-bener berasa dan pekat banget ya Foodies. Khususnya bawang putih, bawang merahnya ini bener-bener berasa. Tuh nyerap sampai ke daging ayam, sampai ke dalam-dalam. Apalagi sayapnya. Bener-bener juicy banget dan gak sepet. Fix enaknya no debat ya Foodies. Cus lah kalau mau kesini bisa datang dari jam 10 pagi ya sampai jam 7 malam Foodies. Dan kali ini ada kelapa es krim. Lihat ya bentuknya kelapa, terus ada es krimnya juga. Kita langsung aja uyup. Mari kita uyup. Creamy banget, seger pol. Udah pemandangannya oke, bikin seger gitu ya, seger mata. Ini bikin seger mulut ya Foodies ya. Selain ada es krim vanila yang bikin creamy dan manis, juga ada ini nih, ada daging kelapanya, kelihatan nggak? Ya, ada daging kelapanya, ada mutiaranya, dan juga ada ketan hitamnya Foodies. Ini semua makanan enak digabungin jadi satu, jadi minuman yang komplit banget sih Foodies. So, menu yang mana nih yang bikin Foodies FOMO pengen kesini? Jangan lupa atuh sekalian sewa baju adatnya ya. Ada paket makeover nih plus hairdo-nya juga. Wih, seru kan? Tapi khusus weekday harus reservasi dulu ya, oke? Mana Ceh? Tapi rasa gak lecehan! Foodies, camilan khas Belanda yang satu ini kayaknya udah nempel banget ya di lidah warga plus 62. Gemes-gemes legit gimana gitu. Tahu dong apaan? Yap, Poffertjes. Kayak ada ngantri tuh Foodies, kita gangguin yuk. Kak, udah mau beli kan? Nggak usah beli, aku traktir gratis nih Kak, Poffertjes. Tapi aku punya satu pertanyaan buat kakak. Coba Eja
Poverches. P, Lagi. O, F, E, R, T, J, E, S. Nggak apa-apa lah, salah-salah dikit tipis. Emang aku lagi pengen berbagi. Ini buat kakak Poverches. Wah, lumayan nih foodies menang kuis dadakan. Rezeki tanggal muda ya nggak? Poverches tuh foodies masuknya camilan one bite alias sekali hap gitu. Ukurannya mini, jadi nggak perlu dipotong-potong lagi. Pokoknya praktis deh. Wow. Ada sedikit perbedaan tekstur antara pancake biasa sama Poverches foodies. Kalau Poverches, dia tuh lebih kenyal. Dan dia tuh dalamnya adonannya berongga foodies. Jadi nggak padat seperti pancake pada umumnya. Nih ya, foodies bisa lihat ya. Aku gigit setengah aja coba ya. Gue sama-sama ada rongga-rongga. Hampir seperti martabak kalau untuk tekstur. Dan aku sukanya ini masih panas. Karena lelehan dari maple sirupnya itu bikin makin apa ya, kayak lumer gitu foodies kalau dimakan. Anggap aja versi jajanan Indonesianya mirip kayak kue cebik juga ya foodies. Ada garingnya sedikit tapi dalamnya lembut, empuk, dan naikin mood. Pancake sendiri itu tuh rasanya nggak manis ya foodies ya. Makanya diganti icing sugar sama disiram pakai maple syrup. Jadi lebih manisnya tuh pas banget buat cemilan menunggu makan siang atau sarapan pakai teh anget. Semua varian dengan berbagai topping tetap dikasih taburan gula halus dan juga butter sebagai basicnya kok foodies. Thank you Kak. Wih, ini dia foodies. Ada yang pakai es krim juga. Udah gitu pakai selai hazelnut. Tuh, kita cobain. Yes, definisi save the best for last. Emang paling mantap nih yang dingin dan nyegerin itu ya buat closing aja. Ibarat cerita novel foodies, dari opening sampai closing tetap sweet. Ini yang hazelnut, di atasnya dikasih ice cream vanilla. Gimana cara makannya aku bingung foodies. Cobain yang Poverches-nya dulu deh. Ini bener-bener sudah meronta-ronta ya, saking menggiurkan banget ya. Liur pun sudah meronta-ronta ingin merasakan hazelnut. Let's go foodies. Ya ampun, aku sampai nyender foodies. Bayangin, ini tuh Poverches semua dibikinnya fresh. Orang pesan, orang order baru dimasak, jadi nggak disetok. Ketika foodies makan, itu tuh masih lumer, masih kenyal, masih anget. Ditambah kena lelehan hazelnut. Eits, tenang foodies, varian Poverches lain juga bisa ditambahin es krim kok foodies. Tapi kombinasi dengan selai hazelnut, perfecto. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lagi Wow, itu apa sih? Ini aku adalah Seru banget, Pam. Kuah-kuah gitu, Pam. bener ini kuah. Ini kuah. Namanya juga kuah-kuahan. Iya dong, bener. Tapi ini mie Jawa sebenarnya. Oh, iya. Jadi kita mau cobain mie Jawa di sini. Bedanya Tuh. itu kalau yang ini lebih ke gurih, Yes. kalau yang ini, Ini lebih lebih kayak aku. ke pahit. Manis dong. Kalau gitu sih. Kan aku biasa jadi antagonis. Oh, iya, bener-bener. Wah, asik nih ya bisa pilih sesuai selera lidah ya. Ada juga loh yang mie goreng dan mautnya. Mantap, lengkap banget nih foodies. Tapi yang dipilih Tia sama Papam aja itu udah super tempting sih. Tangkis sekarang aja nggak sih? Wow. Ini gurih banget sumpah. Ini manis, tapi manisnya pas. Ya, Buat bener. yang suka gurih-gurih sih ini best. Betul. Ini best banget. Dan ini buat yang suka manis ya, walaupun namanya ini seleranya lebih manis, tapi ini nggak terlalu manis ngiung. Iya, betul. Dan ini walaupun tadi aku cobain sedikit nempel mie-nya ya. Walaupun namanya mie nyemek, tapi mie-nya nggak yang benyek. Nggak benyek. Iya, nggak Nggak benyek. benyek kayak kalau Cinta Laura kan, nggak ada hujan, benyek. Benyek.
Kuah yang keruh ini tanda kalau rempah yang dipakai emang sebanyak itu foodies. Ditambah ada telur yang udah tercampur sama kuahnya yang bikin ada sedikit rasa creamy-creaminya gitu. Lazis! Kalau kalian pilih yang mie tek-tek nyemek, ini rasanya jadi lebih kompleks loh karena ada manis dari kecapnya. Coba. Ya kan? Tekstur mie-nya tuh gue suka banget. Dia kenyal, tapi masih tetap padat, Pang. Iya kan? Jadi nggak kayak Nggak dibilang, berisik tadi. nggak blenyek gitu. Dan masih ada kertas-kertas gitu Betul. kan. Dan ini sebelum aku cobain ya, aku pengen tambahin ini dulu sambalnya. Oh, sambal. Ini seriously ini enak banget. Ini salah satu mie Jawa yang paling enak yang gue makan. Ini mie Jawa tersepeda. Apa tuh? Terbaik. Nice try. Ini tadi kan udah gurih banget tuh, Pak. Ya. Yang punya lo tuh. Dipakein sambal gimana rasanya? Dipakein sambal dan ini sambalnya juga pedesnya tuh ngegigit. By the way, selain bumbu rempahnya yang super medok, kunci kenikmatan juga ada di mie-nya nih foodies. Yang dipesan khusus ke produsen ini punya ketebalan dan kekenyalan yang pas. Jadi nggak gampang benyek tuh foodies. Makin gong dipakein sambal. Best seller. Nice to meet you. Ini best banget. Jadi di Omah Bahui ini tuh signature-nya, Pak. Oke. Si mie tek-tek Jawa. Masakan yang dimasak pakai anglo atau tungku tradisional tuh emang beda ya. Kasih aroma smoky sedap yang tak tergantikan pastinya. Harum. Kita kasih sedikit info aja ya. Ya. Jadi di Omah Bahui ini, si signature mie tek-tek Jawa ini, Yes. dia tuh adanya cuma dari jam 3 sore, nih mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, jadi jangan keidean datang sarapan pagi. Pagi. Atau ke jam 12 siang terus Iya. nanyain mie tek-tek Jawa. Belum ada. Karena mereka belum siap-siap Betul. gitu. Makanya cobain sendiri dong kesini ya. Lokasinya ada di bilangan Lengkong Karya di Serpong. Cus cobain foodies. Makan receh, Mana receh? tapi rasa nggak recehan. Lanjut makan lagi. Oke, dengan senang hati. Wow. Mangga. Jadi ini itu ternyata rasa mangga dan itu nyegerin dan manisnya tuh pas. Kalau di Jakarta ada Bundaran HI yang jadi jantung ibu kota, di Beijing ada Sanlitun. Daerah yang dipenuhi gedung pencakar langit ini emang gak pernah tidur foodies. Sanlitun udah jadi gudangnya barang-barang branded termasuk kuliner-kuliner yang hits abis. Wah, foodies, ini ramai banget karena aku ada di salah satu sentra perbelanjaan di Beijing, tepatnya di perempatan Sanlitun. Dan di sini tuh emang mall-mallnya bertebaran. Kalau mau cari apa aja di sini tuh ada, dan kalau aku pastinya bakal hunting kulineran yang seru banget. Jadi ikutin terus. Foodies, ternyata ada toko dessert dari karakter mainan favorit aku. Ini bener-bener kayak muncul di dunia nyata dan kita bisa beli langsung. Aku penasaran deh, kira-kira dessertnya segemes apa ya? Let's check it out. Foodies yang hobi koleksi karakter unyu, pasti gak asing deh nih sama Twinkle Twinkle. Gak cuma berupa boneka atau gantungan kunci ya, di Beijing ada versi makanannya juga loh foodies. Ini dia, momen of reveal-nya foodies. Ini sempat viral banget dan dapat kartu. Itu si gemas itu kita dapat kembar 2. Yeay. Oke, 谢谢. Yeah, can I have that
Ya, thank you. Udah dapet nih, banyak banget. Dan aku udah gak sabar buat nyobain. Let's go, Foodies. Siapa sangka ya foodies, karakter si kembar unyu ini bisa disulap jadi ice cream. Kalau bentuknya segemoy ini sih, jadi nggak tega nih buat gigit, ya nggak sih? Foodies, udah dapet yang twinkle-twinkle. Ini sepaket dapet 2. Jadi ini bisa banget buat sharing. Aku penasaran kira-kira rasanya kayak apa ya? Mangga. Jadi ini itu ternyata rasa mangga dan itu nyegerin dan manisnya tuh pas. Selain ada rasa mangga, dia juga penuh sama rasa creamy dari susunya. Dan itu saling mencampur jadi satu dan jadinya satu es krim yang enak banget ini. Meski bentuknya es krim, rasa mangganya tuh berasa kayak makan buah beneran loh foodies. Gak heran ya kalau es krim karakter ini viral di Beijing. Nah, yang aku penasaran tuh bagian depan mukanya. Ini tuh kira-kira sama-sama terbuat dari es krim juga. Terus rasanya apa ya? Ini langsung kita cobain ya. Aku merasakan rasa-rasa yang unik. Jadi dia tuh mungkin rasanya kayak perpaduan labu ya. Labu cuma ada rasa seger-seger orange-nya juga. Dan ini kalau misalkan nih dirasain jadi satu, bagian kuning sama bagian mukanya. Rasanya tuh enak banget. Dan ini semua nggak terlalu manis, jadi pas banget. Bentuknya emang super gemoy, tapi makan es krim ini kudu buru-buru nih foodies, soalnya tuh gampang meleleh. Foodies, kita lanjut ke yang kedua. Nih, wow, dia ada apa ini? Mungkin gula cairnya ya, ada karamelnya, jadi biar dia stay di bawah. Terus, ini ada 3 karakter jadi satu. Yang tengah tuh yang paling favorit aku. Nah, gemes banget. Nah, ini daripada sebelum hancur, kita langsung cobain ya, Foodies. Wow. Ini bagian bawahnya ada biskuitnya. Dia crumbly banget, buttery. Jadi begitu digigit itu langsung buyar. Tuh. Kalau es krimnya kembar 2, dessert yang satu ini kembar 3 nih foodies. Bentuknya sama-sama gemoy, tapi nggak perlu takut meleleh. Nah, menu yang satu ini limited edition loh foodies. Kalau belum beruntung ya bisa nggak kebagian deh. Wah, ini dia yang terakhir. Ini benar-benar premium packaging ya. Jadi meskipun tempatnya ini kayak stand doang di pinggir jalan kayak gini, cuma ini yang dijual premium banget nih. Tuh, dari kaleng. Jadi ini benar-benar kayak biskuit lebaran ya, tapi kalengnya tuh benar-benar premium. Ini aku udah gak sabar banget buat unboxing. Kira-kira isinya kayak apa sih? Segemes apa sih? Langsung aja kita buka ya. Dalam satu box berisi 6 karakter biskuit yang super gemas. Auto ini Sirin pengen langsung icip gak sih? Telinganya hilang, kasihan banget. Jadi rasanya itu, rasa biskuitnya sama buttery, terus juga flaky, crumbly. Jadi begitu digigit itu langsung buyar. Aroma butternya kecium, terus juga dari selai stroberinya itu juga kuat. Jadi perpaduan nih begitu digigit. Rasa butter dan juga selainya yang segar. Kue kering ini awet banget loh, disimpan sampai berminggu-minggu dalam suhu kulkas. Cocok banget kan buat jadi oleh-oleh juga nih foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.
sudah sampai nih di Wang Fujing dan rugi banget kalau nggak belanja karena di sini tuh adalah pusatnya perbelanjaan di Beijing. Jadi ini aku bakal keliling-keliling dan belanja-belanja dan pas banget nih di sebelah aku ada toko souvenir. Aku bakal lihat-lihat ke dalam buat cari oleh-oleh. Beraneka ragam souvenir khas negeri tirai bambu bertebaran di sepanjang Wang Fujing Street. Gak heran ya kalau destinasi ini wajib dikunjungin sama para turis. Foodies, jadi ini nggak jauh dari Wang Fujing, aku nemuin hidden gem nih. Nggak hidden gem sih, cuma ini adalah hotpot yang ngejual makanan halal. Nah, aku penasaran banget pengen nyobain hotpot karena belum kesampaian. Ya udah, ayo langsung kita masuk. Foodies, kita cobain yuk aneka macam daging yang disajikan dalam kuah penuh rempah. Dan yang paling penting nih, kedai ini udah ada logo halalnya, Foodies. Dalam satu paket hotpot, Foodies bebas memesan jenis daging, aneka sayuran, dan juga beragam saus. Foodies sudah terhidang di depan aku nih, hotpotnya benar-benar masih anget. Ini tadi aku tanya, katanya pakai hotpot ala Szechuan. Terus aku pesan ini ada bahu domba, lamb shoulder gitu. Terus ini ada premium beef patty, jadi ini daging sapi premium yang masih berlemak. Ada 8 macam saus cocolan di Foodies. Topping tambahan seperti daun bawang, bawang putih, minyak wijen, dan juga potongan cabai. Ini juga bebas diambil ya di meja yang sudah disediakan. Wow, aromanya memang kenceng banget tapi rasanya gurih pol. Gurih pol. Terus aku ngerasain ini kayaknya dicampur sama kaldu domba ya. Jadi emang udah ada umami dari kaldu dagingnya ini. Hotpot ini menggunakan bumbu rempah khas daerah Sichuan, Tiongkok. Ciri khasnya ada di kaldu mala dengan rasa pedasnya yang khas tuh, Foodies. Potongan daging domba yang tipis ini matangnya nggak pakai lama kok, Foodies. Jadi buat yang kesabarannya setipis tisu, tenang aja deh. Ini masih berasap, cuma udah lumayan aman, jadi langsung kita coba, Foodies. Wah, cinta banget sama kuahnya. Jadi, kan biasanya kalau kita makan domba itu ada aroma-aroma khususnya ya. Cuma ini karena udah dimasaknya langsung ke bumbu Szechuan ini yang rempah-rempahnya banyak banget, yang rasanya pedes, seger. Jadi aroma dombanya tuh benar-benar hilang, Foodies. Dan ini aku suka banget dagingnya. Dia ada bagian lemak-lemaknya, jadi bikin teksturnya jadi kenyal-kenyal gitu loh. Potongan daging khusus bagian bahu domba ini punya perpaduan jaringan otot dan juga lemak yang pas, Foodies. Rasanya juicy abis. Aku mau nyoba, ini ada dipping sauce-nya. Ini yang bawang putih dengan minyak wijen. Kita coba tambahin ya. Dari saus cocolannya aja tuh, emang rasanya udah kenceng banget. Jadi bayangin nih tadi yang kuah itu, rempah-rempahnya udah banyak, itu bener-bener ketutup sama saus celupannya ini. Jadi kalau misalkan daging-dagingnya dicocolin ke sini, itu yang kerasa tuh aroma wijennya sama bawang putihnya tuh kuat banget, Foodies. Wijen dan bawang putih emang jadi bumbu andalan masakan Tiongkok. Di zaman yang serba modern, tempat makan ini masih mempertahankan penyajian tradisional. Biar rasanya lebih otentik, hotpotnya disajikan pakai arang, Foodies. Pilihan proteinnya komplit nih, nggak cuma aneka daging, di sini ada seafoodnya juga nih, Foodies. Sensasi makan hotpot malah langsung di negeri asalnya tuh emang top banget sih. Apalagi jaminan halalnya juga real, no fake-fake. Resto ini sampai memajang dokumentasi penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.
makin diaduk, makin wangi. Aku lagi ada di kandang kelinci Foodies. Nah, karena berhubung makanan kelincinya sudah aku pegang nih, tuh. Sekarang aku langsung mau kasih makan ke kelincinya. Let's go! Tuh Foodies, coba lihat nih Foodies, di belakang aku banyak anak-anak ya Foodies. Coba, say hi dulu dong ke kamera. Hai! Makan hewan di sini harganya mulai dari 15 ribuan aja Foodies. Modal tipis tapi bisa nyenengin keluarga tuh, bikin hati adem ayem ya nggak sih? Pengunjung bisa interaksi langsung dengan kelinci-kelinci di sini. Ih, gemes ya. Kita sapa aja yuk. Halo Mbak. Wah, kayaknya lagi seru banget nih kasih makan ikan ya. Wah, biasa kesini Mbak? Wah, seru tuh Foodies. Nggak cuman keluarga. Nih, teman-teman rombongan kayak gini suka datang ke sini juga tuh sampai mereka nyiprat-nyiprat tuh Foodies. Tuh. Kayaknya makin seru ya kalau kita langsung tuangin pakannya nih. Tuh. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga demen loh healing di Kuntum Farmfield ini. Modal murah meriah, tapi bisa menikmati liburan bareng Besti. Urusan makan, gak usah naik kendaraan lagi. Cukup di kawasan Farmfield ini aja, kamu bisa makan endol loh di rumah makan Bu Haja Tajir yang setiap hari rame. Di sini tuh beda dengan warung Sunda pada umumnya ya Foodies, konsep prasmanannya langsung di meja masing-masing. Tinggal pilih deh tuh mau yang pedas, yang goreng, atau tumis-tumisan tersedia komplit guys. Makanan sebanyak ini tuh nggak perlu dimakan semua kok, cukup pilih yang kamu suka aja, terus dihitung sesuai dengan yang kamu makan. Kalau mau yang recommended, cobain deh sayur lodehnya Foodies. Let's try. Foodies, ini tuh bener-bener segar banget Foodies. Rasa rebungnya manis, terus juga dicampur kuahnya ada gurih-gurih, sedikit asin. Ditambah lagi jambrong asinnya ini, itu jadi bikin pas banget Foodies, perpaduan yang pas. Dia nggak dominan ke asin aja Foodies. Asinnya itu tertutup karena rasa pedas dari cabenya ini itu sangat membantu sekali. Perpaduan yang pas pokoknya. Kalau biasanya ikan asin jambrong digoreng-goreng dan juga cocol sambal dadak, nah di sini ikan jambrongnya dimasak bumbu cabai dan udah dicampur dengan bawang merah, bawang putih, serai dan juga kencur. Rebungnya juga beda loh. Kalau biasanya rebung dimasak dengan campuran santan dan cabai ulek, di sini dimasak lodeh khas Sunda dengan irisan cabai merah Foodies. Lebih fresh dan rasanya manis gurih berempah Foodies. Empal goreng, my favorit nih Foodies. Kita coba ya. Nggak afdol kalau nggak pakai sambal. Tuh, langsung kita cocol. Empal gorengnya itu dia lembut banget, dagingnya juga juicy, meresap sampai ke dalam nih bumbunya. Udah gitu, walaupun dia manis, ini perpaduannya oke banget dipakein sambal dadak yang pedesnya nampol full Foodies. Wah, kita coba lagi ya. Empalnya nggak kalah juara ya Devri. Bawang gorengnya tuh bikin endulan langsung naik kelas. Dicocol sambal dadak ala Bu Hajah Tajur. Enaknya nggak ketulungan. Kuncian utamanya nih, karena empalnya ini dimasak dengan campuran kaldu sapi yang gurih berempah Foodies. Jadinya pas digigit tuh kayak enaknya beneran bikin nagih. Ibu cobain empal gorengnya juga nih Bu. Tuh, kasih itu teman-temannya semua Bu. Iya, teman-teman saya. Hajar Bu, kasih teman-temannya semua Bu. Tuh, hai. Abisin ya Bu Yan, tenang, ntar saya yang traktir semuanya. Makan pokoknya hari ini makannya harus lahap ya. Oke.
Kuntum Funfield jadwal bukanya setiap hari dari jam 8 hingga jam 6 sore. Sementara rumah makan Bu Haja Tajur jam 3 sore ditutup ya foodies. Oke, mau jalan-jalan foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Waduh. Aduh Budis, ini mau sarapan, tapi aku kesiangan. Maklum lah ya, bukan morning person Budis. Oh, mana ya? Itu ngapain sih? Kok pada main api? Kebakaran itu. Mas, kebakaran mas. Aman kok foodies, aman. Di sini tuh tempatnya makan claypot endul. Buat masaknya masih pakai kayu bakar loh. Eits, kayunya nggak sembarangan, hanya pakai kayu nangka dan kayu rambutan yang bikin aroma smoky claypotnya makin nendang. Beuh. Aku belum sarapan nih foodies. Kayaknya wanginya udah kecium di sini, enak banget. Pesan yang spesial, cobain makan di sini. Boleh bang ya? Siap. Api-api lagi dong, bisa nggak api-api lagi? Aduh, udah loyo. Yuk langsung ke foodies. Wah, emang kalau masak claypot, dia emang lebih awet panasnya ya. Tuh, betul-betul pas nyampe di meja kalian, deh kalian makan sampai habis tetap terjaga hangatnya. Lihat nih, isinya dikasih bawang goreng, ada jagungnya. Wah, ada telurnya juga, nasinya lihat. Makin diaduk, makin wangi. Foodies, walaupun claypot siram ayam ini terinspirasi dari claypot ala Singapura, pakem bumbu dasar nasinya tetap dari nasi liwet khas Indonesia dong. Wih, begitu dibuka, wangi serai dan daun salamnya langsung dar, mantap. Wangi banget ya. Dia pakai bagian ayam paha nih, jadi juicy banget. Nah, uniknya, dia kan pakai jagung ya. Nah, jagung itu bikin nasi kayak manis-manis dan tetap gigitan gitu loh. Tuh, nasinya pulen, lembut, udah kena bumbu-bumbunya. Tuh. Smoky banget. Wow, memang cocok banget ya buat sarapan yang hangat-hangat. Nasinya nih betul-betul porsinya juga pas, kenyang juga loh ini. Tuh, dikasih telur lagi. Ini yang gosong-gosongnya, aduh, ini yang paling the best part. Chef gosong for the last. Enak banget. Tapi kalau Pudi suka dengan tipe-tipe makanan yang aromatik, berbumbu, medok, wangi, ini wajib cobain ya. Yang nasinya, aduh, makin diaduk, wangi jahenya, wangi serainya, makin berasa di mulut. Lanjut, ada misoa kuah sei sapi nih foodies. Misoa sendiri punya tekstur yang lebih halus dan juga lembut dibanding mie biasa. Jadi cocok banget nih diolah jadi makanan berkuah kayak begini. Ini kaldunya berasa loh. Jadi pakai kaldu buat masak si misoanya ya, karena gurih banget. Ada hint wangi bawang putih. Cukup dominan. Wah, lihat nih. Ngasih daging sapi juga nggak pelit, melimpah tuh. Masih ngebul Pudis. Bayangin ya, smoky daging sei sapinya, karena kuahnya yang gurih, wangi bawang putih. Wow. Lihat misoanya. Wah. Eits, nggak cuma sei sapinya loh foodies, dalam semangkuk ini juga ada pakcoy dan juga telur rebus yang bikin makin endul and ngenyangin. Wah, foodies lihat ya, ini miso juga banyak ya. Aku suka sama kualitas misoanya ya, karena dia lembut tapi yang nggak terlalu banyak, nggak overcook masaknya. Dia masih dapat teksturnya al dente. Buat foodies yang suka pedas, jangan lupa tambahin chili oilnya ya. Pedas, gurih, dan aroma rempahnya itu bakalan bikin kuahnya makin naik level. Mantap.
Ada minumannya juga, bisa buat nongkrong foodies. Jadi nggak cuma buat makanan berat atau buat makan sini doang, tapi bisa buat nongkrong tempatnya. Lihat, cincaunya banyak banget ya. Creamy, gurih. Nikmat. Just mampirin yuk foodies, bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Wajib pesan minumannya ya. Terus makan pedas-pedas, minumnya yang ini. Creamy, manis, dikit gurih. Wah, foodies. Datang ke sini, cobain menu-menu yang udah aku cobain ya. Untuk info yang amat lengkapnya, langsung scan QR yang ada di layar ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Rasanya gurih, manis, dan tekstur dari rotinya itu empuk gurih. Ini nih foodies, pizza kaki lima Margonda di Depok yang sekali buka auto rame. Tungku tradisional di atas pickup gini nih yang bikin orang-orang kepo dan rela antri. Katanya sih pizza yang fresh from tuku kayak begini nih aromanya lebih wangi dan rasanya lebih otentik. Pantes ya foodies Depok dan sekitarnya pada excited nih. Serasa disajiin pizza dari Italia langsung kali ya. Ada 10 varian topping dengan nama yang unik-unik nih foodies. Oke, makan receh pastil 3 best sellernya ya. Ada pizza aneka ria yang toppingnya pakai smoked beef, nanas, mozzarella, dan paprika. Ada pizza pinggir laut yang pakai sosis, crab stick, dan bakso ikan. Dan ini nih yang paling favorit, pizza juragan sapi. Lucu banget sih namanya. Nah, dari namanya aja ini udah ketebak ya kalau pakai daging sapi cincang. Yes. Semua pizza di sini ukurannya sama foodies, cocok banget dimakan buat 3 sampai 4 orang. Nah, foodies nih foodies. Akhirnya datang juga pesanan aku foodies nih. Dia salah satunya best seller di sini foodies. Ini namanya juragan sapi foodies. Tuh lihat. Foodies masih panas sekali foodies nih foodies. Mozzarella-nya foodies. Kita langsung cobain. Mumpung lagi panas-panasnya foodies. Wih, mozzarella-nya nggak malu-malu ya, bulur foodies. Mantap. Rasanya gurih, manis, dan tekstur dari rotinya itu empuk foodies. Ini kan juragan sapi ya foodies ya. Tapi di sini nggak bau sapi dan rasa sapinya, rasa daging sapinya itu kerasa banget foodies. Jadi kalian kalau makan pizza terus suka daging sapi, nah ini rekomendasi banget foodies. Pizza juragan sapi ini emang ngedaging banget. Soalnya isiannya itu ada smoked beef, ada sosis, pepperoni, dan daging sapi cincang yang udah ditumis pakai kecap asin. Wih, meatball ya. Nah, kalau foodies nggak terlalu doyan daging sapi, tenang, cus cobain deh pizza aneka ria. Jadi di sini banyak sayurannya, ada nanas, paprika, dan rasanya dia tidak lebih gurih daripada yang juragan sapi tadi. Ini dia lebih manis, lebih seger karena masih ada nanasnya, dari nanasnya mungkin ya. Jadi dia lebih dominan seger, tidak terlalu gurih ataupun tidak terlalu asin. Ini lebih balance lah. Nanas yang dipakai ini nanas segar ya foodies, jadi asam manisnya tuh kayak nendang banget. Sip, lanjut. Pizza yang gak kalah unik, pizza pinggir laut. Takis yuk. Sampai lumer foodies. Aroma seafoodnya kecium banget foodies. Lebih gurih daripada yang sayur-sayuran tadi. Ini penyajiannya unik deh, pilihan menunya itu juga menarik dan gak heran ya kalau pizza yang satu ini viral banget foodies. Sehari bisa laris 300-an pizza loh. Wadidaw. Foodies mau ikut nge-war pizza juga nih? Ya udah cus datang dari jam 5 sore pas baru buka ya, biar kamu gak ngantri terlalu lama, oke? Daripada foodies penasaran, mending langsung datang dan cobain di Pizza Kaki Lima Margonda Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.